Eits, kalau kasus yang ini beda lagi. Penanganannya level medium. Tahu nggak kenapa? Yap, betul. Karena laporan kali ini berisi mobil yang jatuh ke sungai. Duh, kok bisa ya? Mendapat laporan tersebut, tim Damkar Kota Surabaya langsung gercep tuh datang ke TKP. Jadi kami harus memposisikan dulu mobil karena tadi tersangkut lumpur yang cukup berat. Air juga sudah masuk cukup banyak, jadi kami harus mengeluarkan dulu lumpurnya. Jadi kami gantung, kemudian kami keluarkan lumpur dan airnya agar memperingan proses pengangkatan. Menurut info warga, ini adalah kecelakaan tunggal. Tapi untuk kronologisnya, semua pada kebingungan nih. Karena pengemudi mobil yang diketahui perempuan ini kabur setelah mobilnya terjun bebas ke sungai. Kondisi apa itu ngantuk atau memang dalam keadaan pengaruh alkohol masih kita dalami karena setibanya di lokasi untuk pengemudi sudah tidak akan ditemukan. Duh Mbak, yang sabar ya. Emang musibah bisa datang kapan saja tanpa ngasih tahu dulu. Nah, setelah mobil berhasil diangkat, karena nggak tahu siapa pemiliknya, akhirnya diangkut ke Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Jadi yang ngerasa tiba-tiba mobilnya hilang, bisa tuh langsung datengin ke Polsek. By the way nih ya, mobil ratusan juta kayak gini nyemplung aja udah nyesek banget. Apalagi kalau hasil nabung bertahun-tahun. Lebih perih lagi kalau yang terperosok itu mobil listrik kekinian yang harganya fantastis. Ini sih level sakitnya udah hard ya. Siapa sih yang gak ngilu lihat mobil listrik ratusan juta jatuh terperosok? Mobil udah disayang-sayang, tiba-tiba malah ngalami kejadian yang gak ngenakin. Emang gimana sih cerita awalnya? Waktu itu malam hari sekitar jam 10 saya keluar bersama istri. Mau ngisi charger mobil. Malam-malam saya cari putar-putar, nggak tahu akhirnya saya masuk ke arah ram naik lurus. Tapi bawahnya ada turunan 1,5 meter tanpa ada penghalang. Alah dala, ini sih namanya benar-benar celaka ya. Tapi untungnya si bapak selamat nih. Tapi setelah kejadian ini, Pak Widiat Maka dibuat bingung gimana cara menaikkan mobilnya. Apalagi ini adalah mobil listrik yang di bagian bawah ada baterai yang kalau salah penanganan bisa meledak. Ternyata gak cuma level sakitnya aja nih hard, tapi juga proses evakuasinya juga ada di level tinggi. Lagi-lagi bukannya bengkel mobil yang dia hubungi, malah ujung-ujungnya damkar. Lalu datanglah damkar sana dengan mobil peralatan komplit dengan 2 mobil. Kemudian datang ketemu saya, lihat kondisi kendaraan, kita tukar pikiran dengan regu damkar juga baiknya bagaimana, saya maunya bagaimana, terus untuk meminimalisir kerusakan. Tenang Pak, tenang. Kalau sudah ada damkar, semua pasti aman kok. Karena udah terbukti keandalannya. Pada saat itu, tim menggunakan bilang udah ini alat pengungkit kita siapkan dan kita juga meminta ke warga kampus tersebut untuk menyiapkan balok. Pelan-pelan ya Pak Damkar, Mimin udah ngilu nih lihat proses evakuasinya. Setelah berjibaku kurang lebih 2 jam, akhirnya mobil pun berhasil terangkat dan pemilik bisa bernafas lega.
bagian sedikit Mbak yang dia terjadi lecetnya itu karena pada saat dia terposok sendiri, pada saat kita evakuasi alhamdulillah sih tidak terjadi apa-apa. Karena bagian bawahnya aja sih hanya body kit kecilnya doang. Bagian tengah tuh, bagian tengah di samping kitnya terjadi sobekan dikit karena gesekan dengan fondasi. Tapi udah alhamdulillah banget ya kan, mobil yang harganya gak kaleng-kaleng ini bisa selamat di tangan damkar. Good job! Nah, karena mobil listrik ini bisa selamat pulang ke rumah, pemiliknya mau berterima kasih langsung nih sama Pak Damkar. Tapi ucapan terima kasihnya ini beda. Tuh, lihat aja, si bapak malah bawa tumpeng ke kantor damkar keesokan harinya. Duh, so sweet banget sih kalian. Saya mau kasih titip sedikit untuk beri makanan tuh lelahnya dia. Sama sekali tidak mau terima. Pak, saya tidak usah dibayar. Saya sudah digaji oleh pemerintah. Nggak bisa ngomong ya. Sudah jelas kan kalau sama damkar mau level kesulitannya seberapapun pasti langsung dilibas. Dari mobil bensin sampai mobil listrik gak ada kendala. Karena ya ujung-ujungnya damkar.